Pada tahun 2030, Indonesia memiliki target 3-0, yaitu pertama, tidak ada lagi penularan infeksi baru HIV, kedua, tidak ada lagi kematian akibat AIDS, dan ketiga, tidak ada lagi stigma dan diskriminasi pada orang dengan HIV/AIDS atau ODA. Untuk mencapai target tersebut, upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS terus dilakukan. Salah satunya adalah dengan mencanangkan strategi Fast Track 19-90 yang meliputi, pertama, 90% dari orang hidup dengan HIV atau ODIF mengetahui status HIV mereka melalui tes atau deteksi dini. Kedua, 90% dari ODIF yang mengetahui status HIV untuk memulai terapi pengobatan ARV. Dan ketiga, 90% ODA yang dalam pengobatan ARV telah berhasil menekan jumlah virusnya sehingga mengurangi kemungkinan penularan HIV serta tidak ada lagi stigma dan diskriminasi ODA. Dalam 90 yang kedua, upaya menyediakan pengobatan ARV adalah dengan menyediakan pengobatan terbaik, terbaru, dan mudah diakses bagi ODIF. Salah satu upaya memberikan pengobatan terbaik kepada ODIF adalah dengan melakukan inisiasi dan transisi menggunakan regimen TLD, yaitu tenofovir, lamivudin, dan dolutegravir yang hadir dalam bentuk KDT atau kombinasi dosis tetap atau dolutegravir lepasan. Regimen TLD pertama kali dikenalkan pada Juli 2020 dan DKI Jakarta dipilih sebagai provinsi pertama yang mengimplementasikan program ini. Aturan penggunaan regimen TLD di Indonesia merujuk pada rekomendasi panel ahli HIV tanggal 2 Juli 2020 tentang pedoman regimen ARV di Indonesia. Saat ini, regimen TLD sudah tersedia di seluruh layanan PDP HIV di Indonesia. Setelah awalnya TLD pertama kali tersedia di DKI Jakarta pada Juli 2020, Provinsi Jawa dan Bali diperkenalkan menyusul pada November dan Desember 2020. Pada Februari dan Maret 2021, regimen TLD telah diperkenalkan ke layanan PDP di Provinsi Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Seluruh sosialisasi regimen TLD diselenggarakan oleh Kemenkes dilakukan secara virtual, didukung oleh linkages dan mitra lainnya. Dalam melakukan sosialisasi regimen TLD kepada seluruh tenaga kesehatan di layanan PDP bersama dengan Kemenkes dan mitra lainnya, Linkages telah mengembangkan modul pelatihan untuk dokter, perawat, petugas RR, dan petugas farmasi. Laman pelaporan TLD pada aplikasi Rekap Cohort. Materi komunikasi baik cetak maupun digital, yaitu infografis transisi TLD, leaflet transisi TLD, video testimoni TLD, dan buku saku ARV. Portal dokumen yang lengkap berisi bahan bacaan, materi pelatihan, materi komunikasi, dan dokumentasi pelatihan yang dilakukan sejak 2020 hingga 2021. Implementasi program transisi TLD di DKI Jakarta dan Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang membuat program ini semakin berkembang. Dalam menghadapinya, Linkages berkomitmen untuk belajar dari setiap tantangan dan menyusun rencana tindak lanjut yang terukur untuk diraih bersama-sama. Beberapa tantangan yang dapat diidentifikasi adalah proses sosialisasi regimen TLD yang seluruhnya berlangsung secara virtual, membuat akses yang terbatas untuk menjangkau seluruh tenaga kesehatan yang bekerja di layanan PDP HIV di Indonesia. Masih ada tenaga kesehatan yang belum terpapar informasi terbaru tentang TLD, sehingga belum memberikan TLD kepada ODIF baru yang diinisiasi ARV. Ketersediaan regimen TLD yang belum merata pada seluruh layanan PDP HIV di Indonesia membuat penyediaan layanan TLD untuk ODIF baru masih mengalami keterbatasan. Pencatatan dan pelaporan menjadi tantangan khusus untuk mendapatkan angka pengguna TLD yang akurat di seluruh layanan PDP di Indonesia. Sejak diperkenalkan pada Juli 2020, program transisi TLD oleh Kementerian Kesehatan yang didukung oleh Linkages dan mitra lainnya telah diberikan kepada hampir 80% ODIF baru di DKI Jakarta selama Juli 2020 hingga Maret 2021. Masih banyak tantangan yang dihadapi oleh program transisi TLD. Implementasinya masih jauh dari kata sempurna. Dengan dukungan dari Kementerian Kesehatan dan mitra,
Epic berkomitmen untuk melanjutkan kerja linkages dalam melaksanakan program transisi TLD dan memberikan manfaat pengobatan ke lebih banyak ODIF di Indonesia, sehingga bisa mencapai target eliminasi HIV pada tahun 2030.